Saya kalau tidak salah 2 bulan lalu saya menulis opini, ada koalisi pragmatis untuk kepentingan 2024. Jadi akan ada kepentingan pragmatis ini. Ada kepentingan pragmatis yang saya masuk di situ adalah ada koalisi yang sengaja dibentuk untuk menjegal capres tertentu. Termasuk hari ini yang sebenarnya perlu dikritisi, kenapa parpol hari ini justru tertarik mengusung figur di luar parpolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita kembali kepada sesi bincang-bincang kita pada program Tabir Hukum yang diselenggarakan oleh Humas YIN Parepare. Pada kesempatan ini kita telah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Pak Rusdianto. Beliau adalah dosen di Fakultas IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Nah, Pak Rusdianto ini dosen di program studi Hukum Tata Negara, Pak ya? Ya, betul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Rusdianto ini dalam bincang-bincang kali ini kita akan mendengar mengenai pendapat-pendapat beliau dari keahliannya, karena beliau ini juga merupakan salah satu dosen hukum pemilu, Pak ya, hukum pemilu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mendengar beberapa pemberitaan, membaca beberapa media massa mengenai perpolitikan ya yang sedang terjadi di Republik Indonesia. Betul. Nah, yang menarik hari ini karena upaya-upaya untuk menggagalkan ya salah satu norma yang membatasi istilahnya itu presidential threshold ya, membatasi ambang batas ya yang dinormalkan mengenai ambang batas 60% untuk dapat mengusulkan calon yang untuk ikut di pemilu di 2024. Nah, menariknya ketika kita melihat data, ternyata hanya satu partai yang bisa ya tanpa harus melakukan koalisi ya bisa mencalonkan salah satu calon ya, salah satu pasangan calon untuk dapat maju ke gelanggang pemilu pada saat 2024. Ada satu partai. Nah, untuk itu partai-partai yang sebelumnya justru harus mengadakan koalisi dengan satu partai dengan beberapa partai yang lain untuk dapat mencalonkan tokoh yang dianggap mampu untuk dapat didaftarkan sebagai calon presiden atau bakal calon presiden untuk selanjutnya menjadi calon presiden. Nah, pemberitaan sebelumnya juga sudah ada beberapa partai yang justru mendeklarasikan telah mengusulkan atau selanjutnya menetapkan bahwa figur inilah yang akan diusulkan untuk dapat maju di 2024. Nah, pandangannya Pak Rusdianto melihat fenomena ini, bagaimanakah arus politik di tahun 2024? Apakah ada figur baru, ataukah figurnya itu saja nanti? Baik, terima kasih Bung Aslam. Ada beberapa hal yang menarik memang terkait agenda pemilu 2024 ini. Pertama yang ingin saya komentari terkait presidential threshold. Nah, ini kan sudah menjadi isu yang sudah sangat musiman datang. Setiap momentum pemilu akan muncul kembali. Dan itu juga sudah menghantui kita di pemilu 2019. Berbagai macam pihak yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi hampir semuanya ditolak ya. Kalaupun ada yang diterima itu hanya diterima sebagian dan akhirnya tetap saja bisa untuk tetap saja membatasi orang untuk mengajukan calon presiden. Calon presiden. Nah,
tentunya dengan adanya penolakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai macam putusannya, tentu praktis terkait presidential threshold itu hanya menjadi diskusi akademik saja. Ya, sama yang telah kita diskusikan hari ini, tentu terkait presidential threshold itu sudah menjadi final and mengikat karena telah diputuskan oleh MK tentu. Tapi dengan adanya ruang akademik seperti ini, tentu kita masih tetap untuk mendiskusikannya. Nah, pertama yang perlu saya garis bawahi, secara konstitusional sebenarnya kalau kita melihat norma yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sejatinya apabila sebuah partai politik telah lulus verifikasi menjadi peserta pemilu, maka secara konstitusi dia sudah diberikan kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden. Itu yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Namun dengan adanya open legal policy yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maka itu yang kemudian membatasi. Nah, open legal policy inilah yang kemudian membuat anomali dalam sistem pemilu kita. Contoh, hari ini kan sudah ada 18 parpol yang telah dijadikan peserta pemilu. Anggaplah lolos verifikasi peserta pemilu. Ada 18 parpol. Iya, ada 18 parpol dan ada beberapa parpol itu parpol lama, parpol baru maksud saya. Nah, inilah yang kemudian kehilangan hak konstitusionalnya. 4 partai seperti Partai Umat, Partai Gelora, partai yang pecahannya Gerindra ini, itu yang kemudian hari ini menjadi partai peserta pemilu baru. Nah, ini yang kehilangan hak konstitusional untuk mengusung pasangan capres dan wakil presiden. Jadi ini partai yang baru ini yang lolos verifikasi justru kehilangan. Itu kehilangan menjadi haknya untuk menjadi mengusung pasangan capres dan cawapres. Mau tidak mau dia harus ikut koalisi. Iya, dia harus ikut koalisi partai besar. Nah, sementara yang dijadikan acuan hari ini untuk mengusung capres dan cawapres itu adalah hasil pemilu 2029. Ya, artinya suara yang sudah kedaluarsa. Itu yang dipakai untuk mengusung calon presiden yang tahun 2024 ini. Itu anomali terkait adanya implikasi yang kemudian muncul adanya penolakan pengujian undang-undang yang terkait presidensial threshold. Nah, yang kedua terkait figur baru. Nah, apakah nih dengan figur baru ini? Apakah kedepannya ini adakah figur baru untuk dapat diusulkan oleh partai politik yang dapat dijadikan sebagai calon presiden di 2024? Ya, kalau melihat figur barunya, ya praktis kan memang perbedaan yang mendasar adalah pasti pesertanya. Tadi saya sudah contohkan peserta pemilu. Parpolnya saya sudah ada banyak partai-partai baru. Kemudian yang kedua dari figur capres dan cawapres, ya kemungkinan akan ada nama baru dan kemungkinan juga masih ada nama-nama lama. Contoh hari ini yang sudah mendeklarasikan ada koalisi Indonesia KIB ini, koalisi Indonesia Bersatu. Di situ ada Golkar, P3 dan PAN, itu sudah mendeklarasikan siapa capresnya. Kemudian yang terakhir hari ini beberapa minggu lalu Nasdem hari ini telah mendeklarasikan Anies Baswedan dan kita tunggu kelompok-kelompok partai yang lain apakah hari ini berani kembali untuk segera mendeklarasikan. Ya, kita menunggu seperti Gerindra, kemudian PDIP yang tadi yang Anda singgung terkait partai yang hari ini satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres dengan tanpa berkoalisi itu adalah PDI Perjuangan. Kita tunggu apakah dia tetap ingin berkoalisi ataukah dia kembali bergabung dengan partai-partai yang hari ini sudah mulai menjalin komunikasi seperti dengan PKB, dengan bahkan sebenarnya kalau kita melihat, saya berani berpendapat hari ini, saya kalau tidak salah 2 bulan lalu saya menulis opini, ada koalisi pragmatis untuk kepentingan 2024. Jadi akan ada kepentingan pragmatis ini? Ada kepentingan pragmatis yang saya masuk di situ adalah ada koalisi yang sengaja dibentuk untuk menjegal capres tertentu. Wah, ini menarik. Nah, ini menarik ini. Opini yang ini menarik. Coba dijelaskan bagaimana itu. Ya, contoh. Kita kan melihat komunikasi antar partai politik menjelang 2024.
hari ini semakin intens. Ya, kita melihat kabinet-kabinet hari ini kan sebenarnya masih diusung oleh partai-partai yang hari ini masih yang mengusung Jokowi Ma'ruf Amin di 2019. Artinya, andaikan dengan deklarasi partai-partai koalisi hari ini, itu kemudian membuat tersinggung pemerintahan yang telah solid, setidaknya akan ada reshuffle menjelang 2024. Nah, kita tunggu apakah hari ini ada perintah untuk mereshuffle kabinet dari partai koalisi kepada presiden, meskipun karena reshuffle itu ada hak prerogatif presiden, tentu dengan adanya deklarasi capres yang dilakukan oleh partai koalisi ini kemudian akan membuat ada kepentingan di situ, ada tarik-menarik kepentingan, dalam hal ini tanda kutip ada kepentingan pragmatis. Nah, hari ini juga sudah ada deklarasi KIB, itu bahkan jauh-jauh sebelum Nasdem, PAN, P3 dengan Golkar itu sudah mendeklarasikan Erlangga Hartarto sebagai capres. Nah, kita tunggu apakah koalisi ini sebenarnya, saya curiga, koalisi ini sebenarnya memang sengaja dibentuk hanya sekedar untuk membuat ada 4 poros capres di 2024. Ada 4 poros. Ada 4 poros. Pertama KIB misalnya, yang kemudian yang kedua ada poros Nasdem, PKS, Demokrat, kemudian poros ketiga ada Gerindra, PKB, dan poros keempat ada PDIP yang tunggal. Nah, jika konstelasinya menjadi 4 capres, maka koalisi pragmatis yang saya maksud itu akan muncul. Kemungkinan ketika 4 calon presiden dan wakil presiden, potensi terjadinya pilpres 2 putaran itu akan muncul. Maka kita lihat siapakah yang akan tereliminasi di putaran pertama. Itu maksud saya. Sehingga nanti di putaran kedua, koalisi-koalisi yang tadi ini, ya siapa yang kalah itu harusnya bergabung dengan koalisi yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi arusnya seperti itu ya. Jadi dibentuk 4 poros. Kemudian selanjutnya akan ada kepentingan yang pragmatis itu untuk sebagai calon boneka lah mungkin. Calon boneka. Misalnya dalam tanda kutip ya. Misalnya dia hanya digunakan untuk menghalangi calon tertentu yang lain, figur tertentu yang lain. Barangkali begitu maksudnya. Nah, yang menarik tadi ini Pak Rusdianto atau Bung Rusdianto ya, yang menarik sebenarnya tentang yang beberapa partai baru ini. Dia kan istilahnya, apalagi kita dalam pemilu 2024 ini masih menggunakan hasil pemilu di tahun 2019, sehingga partai-partai baru ini secara otomatis ya dia belum memiliki kredit untuk dapat mencalonkan salah satu figurnya. Mau tidak mau dia juga harus berkoalisi dengan partai-partai besar yang memiliki suara. Jadi bisa dibilang dia juga karena adanya presidential threshold ini bisa dikatakan dia sebagai poros penggembira barangkali. Yang perlu mungkin kita sedikit stressing di sini sebenarnya partai-partai baru ini adalah bagian pecahan-pecahan partai yang ada. Contoh yang kita bisa lihat Partai Gelora itu pecahan dari PKS. Kemudian Partai Umat itu pecahan dari PAN, kemudian Partai Garuda dia itu pecahan dari PKPI. Nah, yang hari ini tidak tahu apakah PKPI masih mendaftar atau memang sudah tidak solid, sehingga ini yang kemudian muncul Partai Garuda, Partai Umat, Partai Gelora itu. Nah, indikasinya sebenarnya secara secara keanggotaan, figur-figur yang ada di situ sebenarnya adalah figur-figur lama. Cuma yang sebelumnya di partai barunya figur-figurnya orang-orang lama. Contoh di Partai Gelora kan ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah, kemudian di Partai Umat ada Amin Rais, dan saya kira hanya membuat kekuatan baru yang pada akhirnya sebenarnya nanti itu hanya ingin melihat bagaimana potensi-potensi suara yang ada di bawah itu bisa disolidkan pada saat kondisi-kondisi tertentu. Kan ada misalnya yang saya lihat ini, misalnya di Gelora itu kan sebenarnya kenapa dia bentuk partai? Karena adanya kurang harmonisnya di internal partai politik itu. Contoh
mereka keluarkan sebenarnya dari PKS karena faktor adanya perbedaan ideologika, perbedaan pendapat dengan petinggi parpolnya, sehingga dia kemudian keluar untuk membuat partai baru. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita melihat ruangnya kenapa partai ini cepat sekali terbentuk dengan kepengurusan yang sampai ke tingkat ranting, itu memanfaatkan sebenarnya kader-kader partai PKS sendiri yang sudah terbangun dari bawah, sehingga itu yang kemudian koordinasi akhirnya akan lebih mudah untuk membuat partai baru. Nah, pengaruhnya sekarang kalau kita melihat karena dia mesti harus bergabung nanti di salah satu koalisi, kita lihat apakah dia akan bergabung ke salah satu koalisi yang menurutnya bisa menjadi pendongkrak suara, atau sebaliknya, justru gara-gara dia bergabung di situ justru orang terhindar. Contoh hari ini yang menarik kan seperti ini, Nasdem hari ini kan kenapa kemudian menentukan pilihan Anies Baswedan? Secara popularitas Anies Baswedan dan secara elektabilitas surveinya hari ini memang di atas rata-rata lah. Anggaplah hari ini dia selalu berada di posisi 2 dan 1 saja. Praktis hari ini kalau kita melihat Carta Politika, kemudian beberapa lembaga survei yang lain, hanya ada nama Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan di 3 besar. Itu persentasenya juga sangat tipis. Nah, saya melihat di sini ada kejelian seorang Surya Paloh. Surya Paloh saya melihat pokoknya dia memilih Anies dengan mengusung Anies. Ada 2 implikasi yang muncul di Partai Demokrat. Yang pertama Partai Nasdem, mohon maaf. Partai Nasdem menang atau tidaknya mengusung Anies Baswedan secara sebagai capres, setidaknya akan berimplikasi pendongkrak suara terhadap Partai Nasdem dengan memanfaatkan figur Aniesnya. Apalagi kalau sudah menang menjadi capres. Ya, jadi orang-orang yang sebelumnya tidak mau memilih Nasdem, tapi karena adanya dia suka kepada Anies, maka dia akan memilih Nasdem. Tapi kan Nasdem ini juga mau tidak mau juga harus berkoalisi dengan partai yang lain supaya bisa tokoh yang dideklarasikan ini bisa lolos untuk verifikasi calon presiden kan. Nah, apakah melihat ini karena juga tadi dibicarakan ada partai-partai baru, bagaimana kalau misalkan ini ketiga partai baru ini atau beberapa partai baru ini justru dia hanya ke Nasdem saja, tapi itu kan percuma ya. Iya, percuma karena tidak dihitung persentasenya, tidak ada kursi. Karena dia belum punya kredit kan di hasil pemilu tahun 2019. Nah, menariknya di sini Pak, yang ingin saya tanyakan Bung Rusdianto. Di Undang-Undang Dasar itu kan sudah ada sebenarnya batasan-batasan seperti tadi dikatakan harus menang 50% dari 50 plus 1 dari jumlah keseluruhan pulau, persebaran pulau itu kan sebenarnya sudah jadi batasan sebenarnya itu. Sehingga secara norma itu juga perlu kajian karena adanya ini 20% yang standar presidential threshold ini, yang partai-partai baru ini yang saya bilang tadi justru tidak punya kesempatan untuk dapat mencalonkan figurnya ya. Jadi dia mau tidak mau hanya sebagai penggembira saja. Kalau misalkan dia muncul koalisi-koalisi yang lain, dia hanya memilih koalisi dengan satu partai saja. Nah, itu kan mau tidak mau dia juga bisa jadi hanya sebagai tidak bisa bilang tidak punya pengaruh sama sekali ya. Kalau dia hanya bergabung atau berkoalisi dengan salah satu partai saja, partai saja. Itu bagaimana? Justru sebenarnya begini menariknya. Memang secara untuk mendapatkan perolehan kursi untuk mencukupi 20% itu, partai-partai baru ini tidak bisa menyumbangkan. Cuma setidaknya ketika dia mengusung ikut berkoalisi dengan salah satu partai yang telah mengusung capres dan cawapres, setidaknya ini akan mempengaruhi
persebaran suara. Persebaran suara. Ya, karena kan asumsinya hari ini semua partai baru kan punya kepengurusan di 34 provinsi. Plus hari ini kan ada 3 provinsi baru di Papua. Ya entahlah bagaimana nanti apakah di sana ada pengurusnya. Tapi intinya hari ini ada 4 partai yang punya kepengurusan di tingkat provinsi sampai ranting. Nah artinya secara secara perolehan suara, maksudnya basis suara, ini kan punya kantong-kantong suara. Setidaknya ketika dia ingin bergabung di salah satu koalisi, setidaknya ada kan bargaining bahwa saya punya pengurus. Meskipun secara politis, secara di atas kertas, tidak selamanya apa yang diusung oleh parpol itu diikuti sampai di kantong-kantong suara yang di bawah atau pengurusnya tingkat ranting. Itu tidak ada jaminan. Karena permasalahan ini yang kemudian harus diperbaiki selama ini, karena memang praktis hari ini partai politik melakukan pendidikan politik, kader politik, dan rekrutmen politik itu praktis hanya berjalan menjelang pemilu. Andaikan partai politik hari ini menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menyerap aspirasi rakyat, dalam hal untuk melakukan pendidikan politik, turun ke lapangan, dan kemudian merekrut orang-orang yang potensial untuk dia usung menjadi calon anggota legislatif, ini akan menarik karena pasti akan ada hubungan yang emosional yang lebih dekat antara partai dengan masyarakat, bahkan dengan internal partai politik itu sendiri. Cuma hari ini kalau kita turun ke lapangan, pasti banyak partai politik, baru saya datang. Baru mereka datang kembali setelah ingin lagi menjadi calon peserta pemilu, baru lagi cari pengurus-pengurus lamanya. Nah, itu yang kemudian hari ini perlu diperbaiki dalam sistem demokratisasi partai politik kita. Termasuk hari ini yang sebenarnya perlu dikritisi, kenapa parpol hari ini justru tertarik mengusung figur di luar parpolnya. Nah, ini yang perlu dianalisis lebih mendalam. Kenapa hari ini partai politik justru lebih suka mengusung figur yang justru bukan dari kadernya. Meskipun kalau kita dilihat secara gamblang, ada loh kader yang lebih berpotensi sebenarnya, tapi dia tidak mempunyai elektabilitas dan popularitas seperti figur-figur yang telah muncul hari ini. Karena apa ya? Saya melihatnya begini ya. Di beberapa negara, contoh mungkin di Amerika ya. Amerika kan hanya 2 partai, Partai Demokrat dengan Partai Republik. Jadi mau tidak mau untuk bersaing di pemilihan presiden di Amerika itu dia harus mencari orang-orang atau tokoh-tokoh atau figur-figur yang kompeten untuk dapat memimpin Amerika sesuai dengan visi dan misi partainya mau dibawa kemana ke depan. Nah, menariknya dia di sana itu kan hanya 2 partai, jadi dengan leluasa dapat memilih figur mana yang cocok yang dapat menjalankan visi misinya dalam menjalankan pemerintahan di negaranya kan. Nah, uniknya di Indonesia ini kan hanya banyak partai, banyak partai. Di Undang-Undang Dasar juga sebenarnya ketika dia hanya memberikan batas pada saat proses pemilihan itu, hasil pemilihannya sudah melebihi 51% suara, sebenarnya itu tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah, dia bisa jadi presiden. Tidak ada ketentuan mengenai pada saat pencalonan ini harus seperti ini. Nah, ini tadi fenomena mencari figur di luar partai ini sebenarnya. Apakah dia memang bertentangan dengan di norma dalam undang-undang partai politik itu? Karena ini kan fenomena sebenarnya karena kalau secara ideologi partai itu kan tidak semuanya figur yang sama ini dapat sejalan dengan ideologi yang itu yang sebenarnya perlu kita analisis lebih jauh, karena hari ini kan kecenderungan partai politik mengusung di luar kadar itu hari ini menular di capres. Yang sebelumnya itu banyak terjadi di pilkada, hari ini kemudian terjadi lagi di calon presiden. Ya kalau misalnya ada kemarin misalnya ketua parpol di beberapa daerah yang mencalonkan diri justru diusung oleh partai lain. Karena partainya tidak memberikan rekomendasi. Nah, sekarang fenomena itu justru pindah ke pencalonan presiden. Kita bisa melihat contoh, kita vulgar saja ya.
Anies Baswedan. Dia diusung oleh Nasdem. Ya. Tapi Nasdem hari ini kan sebenarnya kalau tidak krisis kader amat. Ya, kita bisa melihat ada kader yang bisa diusung selain dia. Kalau kita mau melihat. Karena kenapa? Tadi yang Anda singgung terkait ideologi partai, kemudian di undang-undang partai politik. Sejatinya kan begini, partai politik itu adalah setidaknya ada kesamaan kehendak di antara anggota dan pengurus di dalamnya. Ada kesamaan visi misi. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika mengusung orang di luar kader, apakah nanti kader yang dari luar ini mampu mengaplikasikan atau mampu mengejawantahkan visi misi partainya ke dalam program pemerintahan? Ini yang kemudian perlu pendalaman. Jangan sampai justru ideologi dari luar yang dia ingin pakai masuk, kemudian akhirnya nanti sendiri akan menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan. Karena justru partai pengusungnya justru yang sering nanti mengkritisi presiden usungannya, karena dia dianggap bertentangan dengan visi misi dan ideologi partai. Tiba-tiba misalnya nanti terpilih jadi presiden, kemudian gerakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru bertentangan dengan tagline Partai Nasdem, misalnya hari ini restorasi perubahan dan sebagainya, itu justru akan menjadi buah simalakama bagi partai. Nah, itu kira-kira banyak lagi anomalinya. Itu tadi yang pertama di pembuka diskusi kita, anomali pemilu 2004 ini adalah adanya presidential threshold. Yang kedua sekarang adanya figur non parpol yang kemudian hari ini justru menjadi fenomena yang menarik dalam pemilu 2024. Jadi tadi dikatakan bahwa di arus politik 2024 ini akan ada figur baru, juga akan ada figur yang lama. Mungkin barangkali untuk ada figur baru ini mungkin porosnya seperti itu ya. Untuk sementara partai di luar itu partai yang mengusulkan nama yang di luar dari partainya, mungkin untuk memunculkan figur baru mungkin salah satu caranya seperti itu ya. Barangkali seperti itu. Di tulisan 2 bulan lalu kan saya sempat membuat 4 poros utama itu. PDI dengan tunggal, dia bisa mengusung, apakah mau mengusung Puan Maharani atau mengusung Ganjar, terserahlah. Bahkan untuk mengusung dua-duanya bisa, karena dia punya tiket. Karpet merah plus, karena dia memperoleh di atas 20%. Kemudian ada Gerindra dengan PKB-nya, apakah dia Prabowo Muhaimin, bisa jadi. Kalau memang sepakat dengan, bahkan saya lihat itu di media sosial, dia sudah banyak mengupload isi MOU mereka antara dua partai ini. Kemudian Nasdem hampir pasti akan berkoalisi dengan Demokrat. Dengan PKS. Kemudian koalisi Indonesia Bersatu ini sudah lama, dan kemungkinan kalau ingin merapat ke kubu tertentu itu masih memungkinkan. KIB ini sedikit ada permasalahan internal karena adanya pergantian ketua partai, atau ada PLT ketua partai di P3 itu kemudian membuat ada gejolak di dalam. Jadi kalaupun KIB ini tidak solid, ya bisa saja merapat ke salah satu. Bahkan nama-nama yang muncul hari ini ada beberapa. Kalau tadi pagi itu ada lembaga survei yang mulai mempublish Erick Thohir berpasangan dengan Prabowo. Kemudian ada lagi Ganjar berpasangan dengan Khofifah. Nah, itu dengan pemetaan-pemetaan seperti itu sebenarnya kan sudah ada survei-survei yang telah dilakukan, dan setidaknya kapling-kapling suara di Indonesia ini sudah mereka perkirakan. Ya, kita melihat persebaran jumlah pemilih kan sudah dari ke pemilu ya. Kalau sudah menang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah hampir pasti dia sudah menjadi presiden di Indonesia, karena jumlah pemilihnya yang sangat banyak. Nah, itu yang kira-kira akan berpengaruh nanti. Melihat konstelasi politik kita menjelang 2024 ini, apakah koalisi ini tetap ada di 4 poros ini, ataukah ada yang merapat sehingga mengerucutkan kembali. Nah, yang akan menjadi masalah, kapan menjadi 2 calon saja, 2 calon presiden lagi, maka potensi kegaduhan yang terjadi di 2019 itu bisa lagi terjadi, karena pilihannya cuma 2.
Ya, mungkin ada lagi istilah. Kalau kemarin kan ada istilah cebong kampret. Saya tidak tahu kalau nanti di 2024 kalau 2 calon lagi, ya bisa saja terjadi polarisasi. Gampang sekali diarahkan ke kegaduhan-kegaduhan yang mungkin yang dimulai dengan adanya politik identitas dan sebagainya. Saya kira itu Bang Asnan. Jadi kesimpulan daripada bincang-bincang kita pada kesempatan ini mengenai arus politik 2024, apakah ada figur baru, ya. Jadi menurut hasil bincang-bincang kita pada kesempatan ini ternyata akan ada, mungkin ya kita prediksi ya, kita prediksi itu ada 4 poros, ya, ada 4 poros koalisi dalam arus politik nanti 2024. Nah, yang menjadi prediksinya Pak Bung Rusdianto ini bisa jadi nanti ada kepentingan pragmatis. Nah, bisa jadi juga poros inilah yang diisi oleh figur baru. Ya, yang memiliki popularitas yang tinggi. Ya, bisa jadi seperti itu Pak Bung ya. Nah, apakah ada figur baru? Ya tentunya mungkin barangkali ada. Ya, pasti ada figur baru. Jadi 50-50 lah ya. Ada figur baru, ada figur lama ya. Figur baru memainkan peran, figur lama juga memainkan peran. Karena kalau kita lihat ya dari dari segi normanya, kalau misalkan kalau kita tidak ada presidential threshold, sebenarnya kalau ada partai baru pasti bisa secara otomatis ada figur baru. Tetapi karena adanya presidential threshold, mau tidak mau ya ada taktik-taktik bagaimana cara bisa memunculkan figur baru itu. Jadi kesimpulan daripada bincang-bincang kita ini di arus politik tahun 2024 nanti, apakah ada figur baru? Ya, akan ada figur baru, tetapi juga akan ada figur lama yang membintangi pegelaran politik pemilihan umum di tahun 2024. Nah, teman-teman di rumah, untuk bincang-bincang kita kali ini, kita akan lanjutkan pada bincang-bincang selanjutnya terkait dengan isu-isu hukum yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bincang-bincang kita pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bung Rusdianto. Jangan bosan-bosan ketika kami undang lagi sebagai narasumber untuk membincangkan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan ya. Untuk teman-teman di rumah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.